Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah Abdan dengan NIM G701240119 dari kelas A, Praktikan Praktikum Analisis Farmasi, percobaan 2. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai gugus kromofor, gugus ausokrom, serta penentuan panjang gelombang maksimum pada spektrofotometer UV vis. Nah, pertama kita akan membahas kriteria struktur kimia yang harus dimiliki suatu molekul agar dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Agar suatu molekul seperti paracetamol dapat dideteksi oleh spektrofotometer UV vis, molekul tersebut harus menyerap radiasi ultraviolet atau cahaya tampak. Penyerapan cahaya ini dapat terjadi karena adanya elektromagnet yang mengalami perpindahan energi ketika terkena radiasi cahaya. Nah, beberapa kriteria struktur kimia yang diperlukan yaitu pertama, memiliki ikatan rangkap konjungsi, yaitu susunan ikatan rangkap yang bergantian. Sistem konjungsi ini memungkinkan elektron bergerak lebih bebas sehingga dapat menyerap energi cahaya. Kedua, memiliki cincin aromatik seperti cincin benzen. Yang ketiga, itu memiliki atom dengan pasangan elektron bebas seperti oksigen atau nitrogen. Contohnya pada paracetamol, molekul ini dapat memiliki cincin benzen serta gugus OH dan NHCOCH3 sehingga dapat menyerap sinar UV dan dianalisis menggunakan spektrofotometer. Setelah mengetahui struktur kimia yang memungkinkan suatu molekul menyerap cahaya UV, selanjutnya kita perlu memahami gugus fungsi apa saja yang berperan dalam penyerapan tersebut, yaitu gugus kromoform dan gugus ausokrom. Nah, jadi gugus kromoform ini adalah gugus fungsi yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan cahaya UV atau cahaya tampak. Nah, ciri-ciri kromoform itu yaitu yang pertama, memiliki ikatan rangkap, memiliki sistem elektron pi, dan mampu menyerap energi cahaya. Nah, contoh gugus kromoform itu sendiri yaitu karbon rangkap 2 karbon, karbon rangkap 2 oksigen. Sedangkan gugus ausokrom adalah gugus yang tidak menyerap cahaya secara akurat, tetapi dapat memperkuat atau memodifikasi penyerapan yang dilakukan oleh kromoform. Nah, ciri-ciri ausokrom itu yang pertama, memiliki pasangan elektron bebas, dapat meningkatkan intensitas absorbansi, dan dapat menggeser panjang gelombang serapan. Setelah memahami peran kromoform dan ausokrom dalam penyerapan cahaya, kita juga perlu mengetahui bagaimana perubahan struktur kimia suatu senyawa dapat mempengaruhi spektrum serapannya. Nah, ketika NaOH ditambahkan ke dalam sampel, terutama pada senyawa yang memiliki gugus fenol seperti paracetamol, dapat terjadi perubahan struktur kimia. NaOH yang bersifat basa kuat akan melepaskan proton dari gugus OH, sehingga gugus tersebut merubah menjadi OH-. Nah, perubahan ini menyebabkan konjungsi elektron dalam molekul meningkat, sehingga energi yang diperlukan untuk perpindahan elektron menjadi lebih kecil. Akibatnya, panjang gelombang cahaya yang diserap menjadi lebih besar. Fenomena ini disebut pergeseran batokromik dan redshift. Perubahan panjang gelombang serapan ini menunjukkan bahwa struktur molekul sangat mempengaruhi energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron. Oleh karena itu, setiap molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap molekul memiliki struktur kimia dan susunan elektron yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk perpindahan elektron juga berbeda. Karena energi yang diperlukan berbeda, maka panjang gelombang cahaya yang diserap oleh setiap molekul juga berbeda. Oleh karena itu, setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang khas dan dapat digunakan sebagai identitas senyawa dalam analisis spektrofotometri. Kemudian, mengapa pengukuran kadar sampel hanya dilakukan pada panjang gelombang maksimum berdasarkan hukum Lambert-Beer. Nah, jadi menurut Lambert-Beer, absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terdapat di dalam larutan tersebut. Pada panjang gelombang maksimum, senyawa menyerap cahaya pada tingkat yang paling tinggi, sehingga nilai absorbansinya juga menjadi maksimum. Pengukuran pada panjang gelombang maksimum memberikan beberapa keuntungan, yaitu sensitivitas analisis lebih tinggi, hasil pengukuran lebih akurat, serta kesalahan analisis lebih kecil. Selain itu, hubungan antara absorbansi dan konsentrasi menjadi linear, sehingga perhitungan kadar zat sampel dapat dilakukan dengan lebih tepat.
Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.